Pasti lebih cepat karena dengan digitalisasi ini tentu kami tidak kehabisan waktu dalam memeriksa dokumen-dokumen ya. Semua kita lakukan sudah paperless gitu ya, mulai dari pemeriksaan dokumen sampai dengan penerbitan semua dengan sistem digital ya. Investim, selamat datang di Investalk, podcast Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM yang mengulas kebijakan dan perkembangan investasi di Indonesia. Bersama saya Syafina Maharani, hari ini kita akan membahas sesuatu yang super menarik tentang bagaimana era digital membuat investasi lebih mudah dan cepat. Kalau dulu, mengurus izin investasi membutuhkan waktu yang lama dan ribet, dan sekarang hanya melalui sistem digital semuanya bisa lebih mudah dan transparan. Baiklah, bersama saya hari ini sudah hadir Bapak Iwan Suryana selaku Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM. Hari ini kita akan membahas kupas tuntas nih Pak mengenai kemudahan investasi di era digital. Jadi, buat investim yang ada di rumah mungkin penasaran nih bagaimana sih cara memulai investasi dengan lebih mudah? Jangan kemana-mana, langsung saja kita mulai pembahasan hari ini. Baiklah Bapak Iwan, selamat datang di Investalk. Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat datang Vina, alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah baik ya Pak. Saya senang sekali nih Pak bisa berbicara langsung dengan Pak Iwan. Terlebih topik yang kita akan bahas hari ini sangat berkaitan erat dengan dinamika dan kebutuhan di era modern seperti saat ini ya Pak ya. Oke, kalau kita lihat seperti sekarang ini sudah beralih semuanya ke era digital. Dan tentu saja perizinan investasi pun tidak akan ketinggalan. Mungkin boleh nih Pak untuk membuka obrolan kita hari ini bisa dijelaskan terlebih dahulu kepada investim yang ada di rumah. Apa sih Pak yang dimaksud dengan digitalisasi perizinan berusaha? Baik, terima kasih Vina. Jadi kalau kita berbicara digitalisasi memang ini adalah sebuah transformasi ya dari perizinan yang awalnya itu sifatnya manual pada digitalisasi. Jadi digitalisasi ini kita maksudkan adalah bagaimana mekanisme mulai dari tahapan permohonan hingga terbit izin ini semua kita lakukan dengan digitalisasi. Jadi dengan digitalisasi ini kami harapkan proses mulai dari awal sampai akhir itu lebih cepat lah, lebih transparan gitu kan. Jadi dengan sekarang ini kita tanda tangan produk izin pun sudah digital semua. Jadi kita sudah mulai tidak ada lagi yang sifatnya tanda tangan basah lagi gitu ya, ataupun yang sifatnya sangat panjang prosesnya gitu. Kalau dengan digital ini kan semua lewat online ya. Betul. Tidak lagi pelaku usaha datang ke Kementerian Investasi untuk datang mengajukan permohonan dengan membawa dokumen yang banyak gitu kan. Kemudian mengisi formulir-formulir yang juga banyak, ini sungguh merepotkan ya bagi pelaku usaha. Jadi dengan digitalisasi ini kita mindsetnya berubah gitu dari manual kepada digital gitu. Baiklah, jadi sebelum sistem digital ini diterapkan, masyarakat yang ingin melakukan izin itu harus datang dulu ke kantor BKPM ya Pak. Namun sekarang semuanya bisa melalui sistem digital. Baiklah Pak Iwan. Pemerintah kini kan telah menghadirkan yang namanya OSS ya Pak, atau yang seperti kita kenal sebagai Online Single Submission ya Pak. Mungkin boleh dijelaskan nih Pak, bagaimana sih sistem ini bekerja dan apa perbedaannya dengan sistem sebelumnya? Ya, Vina, jadi OSS ini mulai kita launching itu tahun 2018 dengan PP 24 ya. Jadi sejak saat itulah kita sudah memulai memperkenalkan proses perizinan dengan sistem online. Nah tentunya kalau ditanyakan mengenai perbedaan antara digital dengan manual ya sangat banyak perbedaannya ya. Betul. Tentunya kalau kita mulai dari digital ya, digital ini kan proses ataupun mekanisme perizinan ini kan
dilakukan semua dengan sistem online ya, dengan digital. Jadi sangat berbeda. Kalau manual itu kan kita semua harus melalui isian-isian formulir, kemudian pelaku usaha harus datang ke kantor kami gitu kan. Nah ini tentunya sangat tidak efisien. Betul. Di samping tentunya merepotkan juga bagi pelaku usaha, juga bagi kami dalam memeriksa dokumen gitu ya. Nah, kita harapkan dengan digitalisasi ini semua bisa lebih transparan, kemudian bisa lebih cepat, kemudian tidak ada lagi pertemuan-pertemuan yang Memakan waktu lebih memakan lama. waktu lebih lama antara si pejabatnya dengan pelaku usahanya gitu. Baik, Ya. jadi mungkin digitalisasi itu bisa dilakukan juga di mana saja ya Pak ya? Ya, dengan digitalisasi pemohon bisa melakukan permohonan dari manapun gitu, dari tempat mereka gitu ya, tidak perlu datang ke sini. Jadi itu lebih efisien cara saya, karena kan pelaku usaha bisa aja datangnya atau adanya di luar kota ataupun di luar negeri sekalipun gitu ya. Baiklah, jadi Sobat Investin, jika ingin melakukan proses perizinan investasi, tidak perlu lagi datang ke kantor BKPM ya Pak, hanya Ya, menggunakan akses internet saja, ya, semua bisa digital iya seperti itu. betul. Baiklah Pak, seberapa besar sih Pak dampak digitalisasi ini terhadap kecepatan dan efisiensi proses perizinan? Apakah mungkin ada data atau contoh nyatanya? Ya, pasti lebih cepat karena dengan digitalisasi ini tentu kami tidak kehabisan waktu dalam memeriksa dokumen-dokumen ya. Itu yang utama. Jadi semua kita lakukan sebagai paperless gitu ya, mulai dari pemeriksaan dokumen sampai dengan penerbitan semua dengan sistem digital ya, sehingga ini sangat memudahkan. Jadi betul-betul dengan sistem online ini sangat membantu bagi kami dalam memproses permohonan perizinan gitu ya. Oke, dalam kurun waktu berapa lama tuh Pak? Kalau boleh tahu. Ya, Vina ya, sebagai informasi juga, kami kan selalu mengevaluasi ya OSS ini ya. Jadi sejak tahun 2021 kita adakan perubahan lagi, kita launching lagi OSS gitu dengan dengan format atau mekanisme yang baru, yaitu OSS dengan sistem RBA, OSS RBA. Nah ini RBA. ya, jadi semua perizinan dengan sistem OSS RBA ini kita kita buat klaster-klaster. Jadi resikonya mulai dari resiko rendah, menengah tinggi dan tinggi. Jadi setiap risiko ini tentu ada perbedaan dalam penerbitan izinnya ya. Kalau yang risikonya rendah tentu akan cepat izinnya keluar sepanjang persyaratannya sudah dipenuhi, maka otomatis dia akan dalam waktu yang singkat bisa terbit NIB-nya gitu. Kecuali kalau yang menengah tinggi dan tinggi yang perlu verifikasi oleh KL, tentunya ini lebih makan waktu lagi. Ya. Baiklah, jadi kita melihat lagi nih Pak ya potensi kesulitannya yang menentukan berapa lama sih akan terbitnya seperti itu. Oke Pak, bagaimana tingkat adopsi OSS ini di kalangan pelaku usaha nih Pak, terutama UMKM? Ya, tentunya dengan OSS ini terutama UMKM ini sangat membantu mereka ya, karena dengan sistem OSS ini dan UMKM ini kan termasuk yang rata-rata risikonya rendah ya, sehingga izin yang mereka ajukan bisa cepat terbit gitu. Jadi bisa sangat membantu, dan UMKM di kita ini kan juga sangat banyak jumlahnya ya, sehingga sangat membantu sekali nih dengan sistem OSS ini. Oke. Sudah banyak UMKM yang terbantu ya Pak, tersebar di seluruh Indonesia. Iya, sudah banyak terbit. Hebat banget. Kalau boleh tahu tersebar kemana saja tuh Pak yang sudah? Ya, di seluruh Indonesia. Artinya kan UMKM ini kan menyebar ke seluruh provinsi ya. Artinya dan potensi UMKM ini kan sangat banyak gitu. Jadi kami di Kementerian Investasi sangat memprioritaskan UMKM ini sehingga mereka secara formal, secara legal mereka punya perizinan, sehingga untuk tingkat lanjutan usahanya bisa mereka memiliki izin yang betul-betul
legal ya Legal, untuk mereka melakukan konsolidasi ya, kegiatan Pak ya. usaha ya, gitu. Baiklah, dalam era digital, keamanan akan menjadi isu yang sangat penting. Bagaimana pemerintah bisa memastikan perlindungan data dalam investor untuk mengurus sistem perizinan online? Nah ini benar betul, dengan sistem digital ini yang paling utama adalah keamanan ya. Jangan sampai sistem ini bisa dimasuki oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab Ya. ya, sehingga izin ini bisa menjadi bisa diakses oleh orang lain. Nah tentunya kami sudah menyiapkan ya pengamanan untuk bagaimana sistem digital ini tidak bisa dimasuki atau digunakan oleh orang-orang yang tidak berhak. Pasti pengamanan itu kita utamakan, kita prioritaskan untuk pelaku usaha. Oke. Mungkin apakah ada skema atau mekanisme pengaduan nih Pak jika investor mengalami kendala dalam proses perizinan digital? Ya, di Kementerian Investasi ini kita punya yang namanya contact center ya. Jadi contact center ini kita menyediakan layanan-layanan pengaduan gitu ya. Kita menyiapkan bisa melalui telepon, bisa melalui video call, bisa melalui Instagram, media sosial yang lain, ataupun kalau memang tidak puas dengan yang sifatnya telepon ataupun Instagram atau video call, bisa langsung datang. Kami siapkan juga konsultasi tatap muka bagi para pelaku usaha untuk mendapatkan layanan bila ada kesulitan di dalam mereka mengajukan permohonan. Luar biasa. Sobat Investi mungkin jika mengalami kendala dalam proses perizinan digital bisa menghubungi health center ya Pak ya, dan bisa langsung datang ke kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM. Baiklah Pak, apakah dari kementerian atau pihak pemerintah ini ada rencana nih Pak untuk mengembangkan layanan perizinan berbasis AI atau blockchain? Ya, tentunya ke depan kami akan memanfaatkan teknologi yang lebih canggih lagi ya. Artinya kita kan menyadari bahwa perkembangan teknologi ini kan sudah sangat cepat sekali ya. Sehingga kita juga di Kementerian Investasi terus-menerus mengevaluasi dari sisi IT, mana yang bisa lebih cepat, mana yang bisa lebih baik, mana yang bisa lebih mudah, itu yang akan kita lakukan ke depan gitu ya. Oke, jadi melihat seiring perkembangannya waktu, zaman, terus kita akan terus mengikuti ya Pak ya, betul, AI gitu. Baiklah Pak Iwan, mungkin jika ada satu hal yang ingin Bapak sampaikan kepada calon investor tentang digitalisasi layanan perizinan, boleh disampaikan Pak? Ya, kami pada kesempatan ini kami menghimbau untuk para pemuda-pemudi yang memang berminat untuk menjadi bisnismen, bisa menjadi pengusaha. Kami harapkan bisa memanfaatkan mekanisme perizinan yang melalui online ini ya. OSS ini OSS ini ya, sehingga kami tentunya di Kementerian Investasi akan selalu siap untuk membantu bila para pelaku usaha pemula ini memerlukan atau membutuhkan informasi-informasi terkait dengan perizinan gitu. Baiklah, luar biasa. Pembahasan kita hari ini benar-benar membuka wawasan yang sangat luas ya Tata. Ya Pak, tentang digitalisasi kali ini telah mengubah proses perizinan berusaha di Indonesia. Dari yang dulu mungkin sistemnya memakan waktu yang cukup lama dan ribet ya Pak, dan kini sudah bisa dilakukan lebih mudah, cepat, dan transparan berkat inovasi seperti OSS. Baiklah, buat kalian Sobat Investim yang ingin memulai usaha atau mengurus izin usaha, jangan ragu untuk bisa mengeksplorasi layanan digital yang sudah telah disediakan oleh pemerintah, dan juga informasi lebih lengkap bisa kalian akses di www.bkpm.go.id dan www.oss.go.id. Jadi, pastikan untuk bisa memanfaatkannya sebaik mungkin ya. Baiklah, terima kasih banyak kepada Bapak Iwan Suryana atas waktu dan insight yang luar biasa ya Pak ya, sehingga kita hari ini bisa berbincang secara langsung nih Pak mengenai perizinan berusaha yang sudah dilakukan secara digital ya Pak. Semoga bisa memudahkan para investor dan pelaku usaha di Indonesia. Dan buat teman-teman Investim yang sudah mendengarkan, jangan lupa untuk follow, like, and share podcast ini supaya semakin banyak orang yang bisa mendapatkan informasi berharga tentang kemudahan investasi di era digital. Saya Syafina Maharani, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya.